Sungguh tanpa Tuhan memberikan penerangan kepada kami tak mungkin sanggup untuk melihat keindahan dan betapa mulianya firman-Mu dan bagaimana kasih dan kuasa-Mu nyata di dalam adanya Alkitab bagi kami. Pimpin berkati kami dalam belajar supaya kami bukan hanya belajar untuk tahu, tapi dengan apa yang kami tahu kami boleh memuliakan Engkau dengan cara kami menghargai firman Tuhan, menghargai Alkitab yang adalah pemberian khusus dari Allah bagi kami, supaya kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam, lebih baik. Berkati kami semua dalam belajar malam hari ini, pimpin supaya kami dibawa kepada pengertian dan kekaguman akan karya Allah melalui Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah belajar beberapa hal tentang Alkitab ya. Apa saja? Lupa ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang inspirasi dan bukti ya. Allah menginspirasikan penulis Alkitab. Lalu kita juga sudah belajar tentang 3 istilah. Infalibilitas, ketidakmungkinan Alkitab untuk salah, ineransi, isinya pasti benar, dan iluminasi, bagaimana Roh Kudus memberikan kita pencerahan supaya Alkitab yang sudah ada itu pada waktu kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita bisa tercelik melihat kebenarannya. Itu semua kaitan erat dengan karya Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menginspirasi penulis, memastikan yang ditulis benar. Roh Kudus yang memastikan Alkitabnya itu gak ada kemungkinan salah dan isinya pasti benar, dan Dia yang telah menyediakan Alkitab yang begitu istimewa itu memberikan kepada kita pencerahan ya, supaya yang istimewa itu kita bisa melihat keistimewaannya. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan kanonisasi dan transmisi. Isu yang dibahas adalah bagaimana Alkitab kita ini bisa ada. Ya, dari Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu, bagaimana itu bisa ada? Kapan itu ada? Lalu apa campur tangan Tuhan dalam kanonisasi itu? Pada waktu kita belajar kanonisasi, saya harap kita selalu mengkaitkan dengan karya Roh Kudus ya. Karena Alkitab bukan buku biasa yang sekedar dikumpulkan dari pengarang 1, 2, 3, 4, 5 dikumpulkan jadi satu, membentuk satu buku, bukan ya. Itu ada karya Roh Kudus. Sebagaimana Dia menginspirasi, sebagaimana Dia mengiluminasi, sebagaimana Dia juga berkarya untuk mengumpulkan karyanya sendiri di dalam yang namanya kanon, baik kanon PL maupun kanon BB. Dan sekali lagi kita belajar supaya kita tahu, dan kita tahu supaya kita bisa menghargai Alkitab. Mengapa orang tidak menghargai Alkitab? Kita sudah pernah bahas pertemuan yang awal, orang tidak menghargai Alkitab karena tidak menganggap Alkitab berharga. Kenapa orang tidak menganggap Alkitab berharga? Ya bisa saja karena dia tidak tahu bagaimana Alkitab itu berharga. Jadi dengan belajar mulai dari inspirasi sampai kanonisasi ini, biarlah kita boleh melihat secara utuh bagaimana Alkitab itu sungguh berharga. Adalah karya Allah yang dikhususkan untuk kita yang percaya. Baik, kita akan mulai surat yang pertama. Kita akan membahas dulu kanonisasi, baru kemudian transmisi ya. Kita akan lihat dulu tentang kanonisasi Alkitab. Apa sih kanonisasi itu? Dari kanon ya. Istilah kanon itu berasal dari bahasa Yunani. Awalnya memang punya arti tongkat, ukuran, pedoman, atau peraturan. Jadi ini artinya umum ya, kanon itu artinya umum ya. Sehingga hasil pengukuran dengan memakai tongkat ini seringkali dikumpulkan menjadi sebuah rangkaian gitu ya. Tapi kemudian istilah kanon ini dipakai untuk Alkitab ya.
Maka arti mula-mulanya itu adalah sebagai pedoman iman. Jadi memang terjadi semacam pergeseran makna ya. Dari makna secara umum, kemudian ketika dipakai di dalam teologi, untuk Alkitab, maka kanon Alkitab itu artinya pedoman iman. Nah kemudian terus berkembang, dan sejauh data yang tersedia, Bapak Gereja Athanasius yang hidup pada abad yang keempat Masehi, yang dari Alexandria itu, kemungkinan besar dialah orang yang pertama kali menggunakan istilah kanon dalam arti daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Tuhan. Ya, jadi Athanasius lah yang pertama kali mengeluarkan istilah kanon Alkitab, yang kemudian memiliki makna yaitu daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah, sebagai ukuran iman kita, pedoman iman kita. Ya, kira-kira seperti itu ya istilahnya kanon ya. Moga-moga kita bisa memaknainya, mengerti dengan baik. Jadi kanon Alkitab adalah kitab-kitab yang kita akui sebagai firman Allah, yang merupakan ukuran, pedoman bagi hidup dan iman kita. Kanon berarti kan kumpulan dari berbagai kitab. Kalau PL ya kumpulan dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau PB kumpulan dari Matius sampai Wahyu. Menjadi pertanyaan besar adalah, apakah kanon Alkitab ini ditentukan oleh gereja? Ini yang seringkali dituduhkan oleh pihak sebelah. Alkitabnya orang Kristen itu hasil kesepakatan sidang gereja pada abad yang keempat. Ya, gereja ngumpul lalu memutuskan ini loh Alkitab, inilah firman Tuhan gitu. Nah, apakah tuduhan ini benar? Apakah kanon Alkitab ditentukan oleh gereja? Saudara, kalimat ini kita perlu maknai ya. Kalau Alkitab itu ditentukan oleh gereja, diputuskan oleh gereja, berarti Alkitab sama gereja tinggi mana? Gerejanya lebih tinggi, Alkitabnya di bawah. Dan Katolik mengakui itu. Dan Katolik mengakui gerejalah yang menentukan kanon Alkitab. Gereja. Ya enggak aneh ya, memang bagi orang Katolik itu Alkitab bukan yang paling tinggi. Alkitab dengan gereja itu disejajarkan ya. Ya, sehingga enggak aneh kalau mereka dengan tenang-tenang saja mengakui bahwa gereja itu menentukan Alkitab. Tapi bagi kita tidak. Bagi kita tidak. Gereja tidak menentukan kanon Alkitab. Kalau begitu, siapa yang menentukan? Nanti kita akan lihat ya. Saya akan memberikan satu ilustrasi begini untuk menolong kita. Ilustrasi yang begini. Saya mengarang 2 buah buku yang murni hasil karya saya sendiri. Jadi saya ngarang, nulis 2 buah buku yang adalah murni karya saya. Maka bisa dikatakan kedua buku itu adalah kanon saya. Karena saya yang murni ngarang. Ya. Lalu bagaimana jika tidak ada orang yang mengetahui bahwa saya pernah mengarang buku? Apakah itu berarti kanon saya tidak ada? Misalnya nih, saya karang 2 buku. Saudara semua tidak tahu saya karang 2 buku. Apakah karena saudara tidak tahu saya karang buku, apakah berarti karangan saya tidak ada? Tidak, tetap ada ya. Bagaimana jika ada orang yang mendengar bahwa saya telah menulis 2 buku tetapi dia tidak mempercayai hal itu? Apakah dengan demikian kanon saya menjadi tidak pernah ada? Saudara dengar sih, oh Pak Pendeta ngarang 2 buku, tapi saya tidak percaya itu karangannya Pak Pendeta, itu paling karangannya kakaknya. Apakah dengan ketidakpercayaan saudara menggugurkan kanon saya? Tidak. Saudara tahu, tidak tahu, saudara mengakui, tidak mengakui, kanon saya itu ada. Sekalipun seluruh dunia tidak mengetahui atau tidak mengakui bahwa saya telah menulis buku, keberadaan kanon saya sama sekali tidak terpengaruh. Ilustrasi ini penting ya. Jadi asumsinya adalah Allah yang mengarang Alkitab. Allah
sebagai sumber dari Alkitab. Dan nanti kita akan lihat itunya ya, konklusinya. Kanon Alkitab adalah kitab-kitab yang merupakan hasil karya Allah. Baik manusia mengetahui atau tidak, mengakui atau tidak, kanon itu tetap ada. Perhatikan kesimpulannya. Jadi dengan demikian, pemikiran bahwa gereja menentukan atau memutuskan kanon Alkitab adalah pernyataan yang keliru. Kenapa keliru? Seandainya pun gereja tidak ngakui atau tidak menemukan kanon Alkitabnya Allah, tetap ada atau tidak? Tetap ada. Tetap ada. Ya. Jadi tidak tergantung tentang keputusan gerejanya, saudara, bukan. Karena memang kanon itu pasti ada, ya, sebagai karya Allah. Karena itu perhatikan beberapa catatan ini ya. Gereja menemukan kanon, bukan menentukan kanon. Apa beda menemukan dan menentukan? Bedanya apa? Kalau menemukan, itu sudah kanon atau belum? Sudah. Itu sudah firman Tuhan atau belum? Sudah. Cuma ditemukan ini firman Tuhan. Kalau menentukan, jangan-jangan tidak firman, jadi diputuskan aja ini firman, kan begitu. Ternyata perbedaan dua kata ini penting ya. Gereja mengakui kanon, bukan memilih kanon. Tuduhan dari pihak sebelah kan kita pilih-pilih. Tapi tidak, gereja mengakui kanon, bukan memilih. Gereja tunduk kepada kanon, bukan berdiri di atas kanon. Kalau Katolik ya berdiri ya, karena mereka yang menentukan ya konsepnya. Gereja adalah anak dari kanon, bukan ibu dari kanon. Gereja adalah saksi bagi kanon, bukan hakim atas kanon. Gereja adalah pelayan kanon, bukan pemerintah atas kanon. Gereja adalah hamba kanon, bukan tuan atas kanon. Pertanyaan, bagaimana gereja bisa mengalami semuanya ini? Peran Roh Kudus. Maka pada waktu kita belajar doktrin Alkitab, kita tidak boleh pernah lepaskan dari karya Roh Kudus. Dari dia menginspirasi dari berbagai orang di berbagai tempat yang terpisah sampai dia kumpulkan karyanya. Tidak boleh dipisahkan. Karena kalau kita pisahkan, kita tidak memikirkan karya Roh Kudus, kita jadi bingung. Kok bisa ya? Gereja menemukan bukan menentukan. Kan kelihatannya gereja menentukan, tidak. Bagaimana gereja bisa menemukan? Bagaimana gereja bisa mengakui? Karya Roh Kudus, saudara, dengan karya supranaturalnya. Sebagaimana dengan karya supranatural dan menginspirasi, mengiluminasi, dia juga yang memastikan kanon itu terjadi secara tepat dan benar. Jadi kuncinya adalah Alkitab sebagai karyanya Allah yang pasti ada, yang tidak tergantung pada keputusan gereja. Justru gereja menemukan, gereja mengakui dengan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Nah, disinilah pentingnya Roh Kudus dalam kanon Alkitab ya, sebagaimana yang ditulis dalam The New Bible Dictionary. Kitab-kitab perjanjian lama seperti kitab-kitab perjanjian baru diilhamkan oleh Allah. Tetapi Roh Kudus juga bekerja dalam hati dari umat Allah, sehingga mereka menerima kitab-kitab ini sebagai firman Allah. Tadi itu ya, mengakui, menemukan itu loh. Itu semua karena pimpinan Roh Kudus. Dan tunduk pada otoritas ilahinya. Providensia Allah yang luar biasa ini meliputi asal usul dari kitab-kitab itu secara terpisah. Karena kitab-kitab itu ditulis secara terpisah ya, PL, PB, PL-nya aja terpisah-pisah ditulis, PB-nya juga ya. Maupun pengumpulan kitab-kitab itu. Luar biasa ya. Kalau kita sampai tidak menghargai Alkitab itu, kita kebangetan. Ini karyanya Allah. Kalau kita tidak bisa melihat sebagai sebuah hal yang sangat berharga, kita tidak ngerti lagi. Kita sungguh harus menilai Alkitab dengan begitu tinggi. Ini bukan karya manusia nih, karya Allah.
Dari yang menginspirasi, mengiluminasi sampai dikumpulkan. Ya, dia memimpin gereja, dia memimpin umatnya untuk menemukan, untuk mengakui. Sehingga terjadilah kanon PL dan kanon PP. Ilustrasi lagi ya. Sekalipun gereja mengakui atau menemukan kanon, hal itu tidak berarti bahwa mereka bertindak tanpa kriteria yang jelas. Waktu gereja menemukan, oh ini firman, waktu Roh Kudus menuntun, ini diakui sebagai firman, pasti Tuhan kasih kriteria. Dengan pimpinan hikmatnya pasti ada kriteria untuk bisa mengakui dan menemukan ini firman dan bukan firman. Pasti ada kriterianya. Sama seperti ilustrasi di atas. Sekalipun ada yang tahu bahwa saya memiliki kanon 2 buah buku karangan saya tadi itu ya, orang tersebut tetap perlu kriteria untuk mengevaluasi apakah sebuah buku merupakan karangan saya atau tidak. Saya sebagai pengarang jelas akan membantu memberikan bukti-bukti bahwa memang buku dimaksud adalah karangan saya. Demikian juga dengan Allah. Ia ingin firman-Nya dikenali oleh umatnya. Dan untuk itu ia membimbing mereka dalam menemukan kitab-kitab mana yang adalah firman-Nya. Ilustrasinya cukup jelas ya. Saya karang 2 buku. Untuk orang bisa tahu itu buku saya atau tidak, saya berikan kisi-kisi. Oh buku saya ini gini loh. Pokoknya isinya poin demi poin, bukan cerita yang muter-muter misalkan, itu kriterianya. Karena saya tidak suka cerita yang muter-muter, maunya cuma poin 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih tahu ke orang, orang tahu, oh bisa menemukan, oh ini bukunya Pak Pendeta, karena sesuai dengan kriterianya. Allah juga sama. Ketika dia membimbing hati gereja, hati umatnya untuk menemukan dan mengakui Alkitab, kitab sebagai firman Tuhan, Tuhan pasti tuntun dengan kriterianya, saudara. Pasti kriteria itu adalah juga suara Tuhan dalam memimpin atau menuntun umatnya. Nanti kita akan lihat ya kriteria kanon PL itu apa dan kriteria kanon PP itu apa. Memang kriteria tidak ada dalam Alkitab, tetapi saya yakin itu hikmat dari Tuhan yang belum memimpin umat Tuhan untuk bisa menemukan itu. Sekarang kita akan lihat kanon perjanjian lama. Bagaimana Kejadian sampai Maleaki itu bisa ada. Kapan itu terkumpul? Kapan itu membentuk satu buku begitu ya, dari Kejadian sampai Maleaki? Bukankah dulu terpisah-pisah? Tapi bagaimana itu terkumpul menjadi satu perjanjian lama? Saudara, sebelum kita ke sana kita perlu tahu dulu ya. Gereja atau kita ini mewarisi perjanjian lama itu dari kanon Yahudi. Ya kita ini ya punya Alkitab PL itu dari kanon Yahudi. Ya memang akar kita dari sana ya. Bangsa Yahudi itu menerima 24 kitab sebagai firman Allah. Loh, kok 24? Kita berapa PL-nya? 39. Tenang. Kenapa mereka 24? Bahkan ada yang nyusun, yaitu Yosefus, sejarawan Yahudi ternama itu, dia nyusunnya 22 kitab. Kenapa kok bisa 24 dan kita 39? Karena mereka tuh gabung-gabung. Kalau kita kan ada 1 raja-raja, 2 raja-raja. Mereka gabung satu kitab. Kita kan ada nabi-nabi kecil ya, ada 12 nabi kecil. Bagi mereka digabung jadi satu. Sehingga mereka lebih sedikit, kita lebih banyak ya. Jadi isinya sama, hanya pengelompoknya yang beda. Jadi kanon PL Yahudi dan kanon PL kita itu isinya sama, hanya pengelompokannya yang berbeda. Dan kanon Yahudi itu membagi PL itu dalam 3 ya, yang dikenal sebagai Tenak. T-nya yaitu Torah atau Taurat, N-nya itu Nebiim atau tulisan para nabi, dan K-nya itu adalah Ketubim, yaitu tulisan-tulisan yang lain. Jadi kanon PL-nya Yahudi
dikelompokkan dalam 3 ini ya. Torah, yaitu Taurat, 5 kitab Taurat Musa itu ya. Nebiim, tulisan para nabi, dan Ketubim, yaitu tulisan-tulisan lainnya. Ya. Itu adalah kanon PL dalam tradisi Yahudi. Kalau Taurat kita semua tahu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sama dengan kita. Tulisan nabi-nabi, ya ini agak punya keunikan ya, bagaimana mereka mengkelompokkannya. Ada 8 kitab, Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan 12 nabi kecil. Nah, jadi kita tahu kenapa kok cuma ada 24 kitab ya. Samuelnya 1, kalau kita kan 2, 1 Samuel, 2 Samuel. Raja-rajanya 1 kitab, kita kan 2, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Ya. 12 nabi kecil kita bagi-bagi semua. Kalau mereka 1 kitab itu. Lalu tulisan-tulisan lainnya ada 11. Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung, Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Esra plus Nehemia, 1 kitab. Dan Tawarik. Bedanya dengan kanon PL kita, urut-urutannya adalah kalau orang Yahudi, kitab terakhirnya bukan Maliaki, tapi Tawarik. Kalau kita Maliaki. Memang orang Yahudi mengelompokkannya bukan secara kronologis ya, tidak secara kronologis ya. Ya. Tapi ini ada pentingnya karena hal ini akan dikutip oleh Yesus nanti kita akan lihat ya. Jadi ingat ya, kanon PL Yahudi kitab terakhirnya itu Tawarik. Nanti ada kaitan dengan pengutipan Yesus dalam kitab Injil. Nah, bagaimana kanon PL ini bisa terbentuk? Kriteria apa yang sangat mungkin dipakai pada waktu itu? Sehingga dari sekian banyak kitab-kitab, baik sebelum Musa maupun setelah nabi-nabi yang terakhir itu masih banyak kitab, masih banyak. Tapi mengapakah hanya Kejadian sampai Maleaki, atau dalam tradisi Yahudi Kejadian sampai Tawarik? Mengapa hanya itu? Ada kriteria, saudara. Kriteria kanon PL adalah yang pertama, harus ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau ada kitab yang lebih tua dari Kejadian seandainya ada, tapi kalau tidak ditulis dalam bahasa Ibrani itu tidak termasuk kanon. Tidak termasuk. Maka dalam hal ini, saudara, mengapakah Deuterokanonika yang dianggap firman Tuhan oleh orang Katolik, bagi kita bukan? Karena Deuterokanonika tidak ada yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Mereka itu ditulis dalam masa intertestamental ya, masa antara PL dan PB 400 tahun itu. Dan itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak masuk kategori kanon PL, saudara. Karena itu orang Yahudi, tokoh-tokoh ternama Yahudi tidak pernah, saudara, menganggap Deuterokanonika itu sebagai firman Tuhan. Mereka hanya menganggap itu sebagai tulisan-tulisan ya, di luar firman Tuhan, di luar kanon, saudara. Kriteria yang pertama ya, harus dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, ada kerangka waktunya, yaitu mulai ditulis dari zaman Musa sampai Raja Artasasta, yaitu Raja Persia yang hidup pada masa Esra dan Nehemia di abad 5 sebelum Masehi. Mesti ada rentang waktu seperti ini, saudara. Ini kira-kira kriteria ya. Kalau kita ditanya dari mana kriteria ini, hanya bisa jawab ini dari hikmatnya Tuhan. Karena tidak ada textbook manapun ya, saudara, yang bisa kasih tahu dari mana kriteria ini. Tapi saya yakin ini merupakan pimpinan Roh Kudus lah ya, dalam memimpin bangsa Israel untuk bisa menemukan dan mengakui inilah firman Tuhan. Ya. Kapan kanon PL ini terbentuk? Kapan kira-kira? Kita lihat dulu dari Earthman's Family Encyclopedia of the Bible. Dalam ensiklopedia itu dikatakan begini, tidak memungkinkan
Untuk mengetahui dengan pasti, ya, tidak memungkinkan untuk mengetahui dengan pasti bagaimana perjanjian lama bisa terkumpul bersama-sama dalam kumpulan kitab-kitab yang kita ketahui sekarang. Jadi kalau kita disuruh menentukan tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, tidak tahu. Tetapi kami tahu kitab-kitab mana yang membentuk perjanjian lama pada zaman persis sebelum kelahiran Yesus. Dan kami tahu kitab-kitab mana yang dianggap oleh Yesus dan rasul-rasulnya sebagai Alkitab mereka. Adalah jelas bahwa pada zaman Yesus, kitab suci Ibrani, yaitu kanon PL itu, umumnya terdiri dari 39 kitab yang sama kita kenal sekarang sebagai perjanjian lama. Jadi dari ensiklopedia ini tidak bisa memastikan kapan, hari, tanggal, tahun, apalagi jamnya, tidak tahu. Tapi hanya bisa dipastikan itu sudah ada sebelum pelayanannya Yesus. Jadi kanon PL itu ya Kejadian sampai Maleaki, atau kalau di dalam kanonnya Yahudi Kejadian sampai Tawarik, itu sudah ada sebelum Yesus melayani. Ya, sudah lengkap, sudah ada, kanonnya sudah terbentuk, saudara. Dari Harris Bible Handbook, pada zaman Yesus buku ini disebut sebagai kitab suci dan diajarkan secara teratur dan dibacakan di depan umum dalam sinagog tempat orang Yahudi beribadah dalam kelompok yang kecil, ya. Pada umumnya itu dianggap di antara umat itu sebagai firman Allah. Yesus sendiri berulang kali menyebutnya firman Allah. Nah, kitab suci ini terdiri dari 39 kitab yang membentuk perjanjian lama kita, sekalipun dalam susunan yang berbeda. Kapan kumpulan kitab-kitab ini diselesaikan dan dipisahkan sebagai firman Allah yang diakui dengan pasti merupakan sesuatu yang tidak jelas. Tradisi Yahudi mengatakan itu dilakukan oleh Ezra. Jadi kalau ditanya, tidak ada kepastian kapan kanon PL ini fix terbentuk. Yang ada adalah kemungkinan, ya, kemungkinan itu pada zaman Ezra. Tapi yang pasti sebelum Yesus dilahirkan. Ya. Kapan itu? Kemungkinan pada zaman Ezra. Nah, kita akan lihat apa bukti terbentuknya kanon PL ini, bahwa itu sudah ada sebelum Yesus dan sangat mungkin pada zaman Ezra. Zaman Ezra itu adalah abad yang kelima sebelum Masehi, saudara. Jadi pada abad yang kelima sebelum Masehi diperkirakan kanon ini sudah ada. Dan tentu ada argumentasi yang mendukung. Yang pertama, saudara, penerjemahan Septuaginta. Septuaginta itu apa sih? Septuaginta itu LXX. L dalam Latin angka berapa? L. Wah, lupa kabeh pelajaran matematika. 50. X 10. Kalau XX 20 tambah 50 70. Nah, Septuaginta ini dipercaya ditulis oleh kurang lebih 72 orang. Adalah terjemahan Alkitab PL dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu Septuaginta. Ya, nanti kalau ujian muncul ini, ya. Nggak tahu ujiannya kapan. Di Septuaginta adalah terjemahan Alkitab PL dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang dilakukan, diperkirakan kurang lebih 72 orang yang melakukan itu. Itu namanya Septuaginta, ya, dengan simbol LXX. Nah, itu telah dikerjakan mulai abad yang ketiga sebelum Masehi, diselesaikan abad yang kedua, yaitu 132 sebelum Masehi. Maka masuk akal kalau LXX-nya itu selesai di 132 dan dimulai abad ketiga, berarti di sekitar tahun 200-an sekian, maka sangat mungkin memang kanon PL-nya sudah ada di abad yang kelima, di tahun 400-an.
Karena harus ada kanon PL-nya dulu kan, baru Septuaginta ada, kan begitu. Mesti ada Alkitab bahasa Ibrani dulu, baru bisa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi ini perkiraan-perkiraan, tapi perkiraan yang bukan sembarang perkiraan, tapi perkiraan yang didukung dengan data-data seperti ini. Jadi sekali kapan Alkitab PL terbentuk, tidak tahu persisnya. Tapi diperkirakan pada zaman Ezra, yaitu abad yang kelima sebelum Masehi, dan kemudian abad yang kedua sebelum Masehi, itu telah selesai diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dan itu yang disebut sebagai Septuaginta. Dan Yesus dalam mengutip Perjanjian Lama, dia sering mengutip dari Septuaginta, yang telah selesai di 132 sebelum Masehi. Yesus kan lahir masih belakangan setelah itu. Ya, jadi nyambung semua, saudara ya. Oke, ini merupakan terbentuknya kanon PL ya. Bukti yang lain terbentuknya kanon PL yaitu dalam Matius 23:35 dan Lukas pasal 11:51. Yesus merangkum sejarah penganiayaan terhadap orang-orang benar dari zaman Habel sampai Zakaria anak Berekhia. Perhatikan, dalam Matius 23 dan Lukas 11, Yesus merangkum sejarah penganiayaan orang benar dengan mulai menyebutkan nama Habel dan diakhiri nama Zakaria anak Berekhia. Perhatikan saudara, urutan ini, urutan rangkuman Yesus tentang penganiayaan orang benar dari Habel sampai Zakaria itu saudara, itu pasti tidak kronologis. Yesus nyusunnya tidak secara kronologis. Kenapa? Karena orang benar terakhir yang dibunuh itu adalah Nabi Uria dalam Yeremia 26 ayat 20-23. Lalu kenapa Yesus menyebutkan mengakhiri datanya dengan Zakaria? Kok bukan Nabi Uria? Ini ada kaitan dengan kanon PL-nya Yahudi. Penempatan Zakaria bin Berekhia ini di urutan terakhir pasti mengikuti urutan kanon Ibrani. Dalam kanon Ibrani, ingat, kitab terakhirnya bukan Maleakhi tapi apa? Tawarik. Dan dalam kitab Tawarik ini dicatat tentang kematian Zakaria bin Berekhia. Jadi Yesus ingin mengatakan begini loh, inilah orang-orang benar yang dianiaya mulai dari Habel di kitab apa itu? Kejadian. Diakhiri dengan Zakaria di kitab apa? Tawarik. Dan inilah merupakan kanon PL-nya Yahudi dari Kejadian sampai Tawarik. Seolah-olah Yesus mengatakan, mengakui bahwa kanon Yahudi, kanon PL Yahudi yang sudah ada itu adalah firman Tuhan. Jadi ada kaitan dengan itu, saudara. Mengapa kita harus menerima kanon Perjanjian Lama? Yang pertama, karena Tuhan Yesus. Jadi kita menerima kanon PL yang paling pertama itu karena otoritasnya Yesus. Perhatikan, adalah hal yang sangat mengherankan bahwa dari begitu banyaknya kitab-kitab agama yang beredar di zaman Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengutip mereka, melainkan hanya memakai Perjanjian Lama semata-mata. Tradisi ditolak. Apokrifa, yaitu Deuterokanonika, yang kitab-kitabnya pasti sudah ada karena dalam masa intertestamental itu, ditolak. Ya, tapi Perjanjian Lama senantiasa dipakai, bahkan termasuk Septuaginta yang hanya merupakan terjemahan. Jadi dasarnya adalah otoritas Yesus yang mengakui PL sebagai firman Tuhan yang dibuktikan dia ngutip. Memang kalau saudara lihat di YouTube ya, ada seorang dosen yang mengatakan ini bukan argumentasi. Bukan argumentasi. Kenapa? Karena tidak semua kitab PL dikutip Yesus. Ada kitab-kitab yang tidak dikutip. Misalkan Yosua tidak dikutip, Esther tidak dikutip. Lalu bagaimana? Jadi argumentasi ini tidak bisa dipakai. Bukan begitu, saudara. Ingat ya, Yahudi mengkelompokkan kanon PL-nya dalam 3 tadi ya. Torah, tulisan para nabi,
dan tulisan-tulisan yang lain. Mengutip hanya dari salah satu kitab itu dianggap mengakui seluruh kelompok. Jadi seandainya hanya mengutip Kejadian, maka pengutipan Kejadian itu telah membuktikan bahwa seluruh Torahnya itu firman. Termasuk ketika mengutip, misalkan hanya mengutip satu tulisan Nabi, maka dianggap satu kelompok tulisan Nabi ini sudah benar semuanya. Ya, ketika mengutip hanya misalkan satu kitab tulisan-tulisan yang lain, maka dianggap satu kelompok itu benar semuanya. Jadi seandainya pun memang ada kitab-kitab yang tidak pernah dikutip dalam PB ada. Kayak Esther tidak pernah dikutip. Tapi ingat, Esther ada dalam kelompok apa? Tulisan-tulisan yang lain, di mana Mazmur sering dikutip. Ya artinya kalau Mazmur sering dikutip, maka otomatis Esthernya ngikut, dianggap pasti benar. Jadi tidak ada keharusan mengutipin semua ya. Dari 39 kitab itu tidak ada keharusan seperti itu. Karena pengelompokan kanon Yahudi memang sifatnya seperti itu. Pengakuan terhadap satu kitab adalah pengakuan terhadap satu kelompok kitabnya. Yesus mengakui bahwa PL berasal dari Allah. Dalam Markus 7 ayat 8, 9, 13, Yesus menyatakan bahwa perjanjian lama adalah perintah Allah. Markus 12 ayat 36, Yesus menyatakan bahwa perkataan Daud dalam Mazmur 110 berasal dari Roh Kudus. Matius 15 ayat 4, saat mengutip hukum kelima, Yesus menyebutnya sebagai firman yang berasal dari Allah. Jadi ini adalah kesaksian Yesus yang mengakui, waktu dia menyebut PL, dia mengakui ini firman Tuhan. Ya, jadi otoritasnya Yesus yang mengakui perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Yesus juga mengakui kekekalan dalam tanda kutip ya, kitab suci, yaitu dalam pengertian keberlakuannya sampai akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan dia tidak meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Dalam Matius 5 ayat 18, Lukas 16 ayat 17, tidak ada satu iota pun, ya tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang akan ditiadakan sebelum lenyapnya langit dan bumi. Ya, memang Yesus mengakui berarti ya perjanjian lama. Perkataan Yesus sendiri juga dinyatakan tidak akan lenyap. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi ini adalah otoritas Yesus yang mengakui perjanjian lama sebagai firman Tuhan. Yesus mengakui keabsahan nubuat dalam perjanjian lama. Dalam Markus, Yohanes dan seterusnya itu ayat-ayatnya saudara bisa baca sendiri. Yesus menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya adalah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tentu kitab suci yang dimaksud di perjanjian lama ya. Yang menubuatkan tentang banyak hal itu, Yesus menekankan itu harus digenapi. Dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus menyatakan bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya. Jadi semua ini saudara, ini menyatakan bahwa Kristus Yesus dengan keilahiannya, dengan otoritas yang dia mengakui perjanjian lama yang telah ada kanonnya pada waktu Yesus pelayanan, itu adalah firman Tuhan. Maka pertanyaan bagi orang yang meragukan kanon PL, bagi orang yang menolak kanon PL, pertanyaannya adalah, jika Yesus sendiri yang adalah Allah mengakui dan menerima kanon perjanjian lama sebagai firman Allah, alasan apakah dan atas otoritas siapakah Anda meragukan keabsahannya? Nah, jadi kalau ada orang meragukan PL itu bukan firman Tuhan kayaknya, karena kelihatannya Allahnya jahat sekali. Perintah orang Israel, basmi, jangan sisakan. Nah, bukan firman Tuhan itu. Maka pertanyaan sederhana, Yesus sendiri yang adalah Allah mengakui PL sebagai firman. Siapakah kita berani menolak PL adalah firman Tuhan? Selain otoritas Yesus, juga ada kesaksian para rasul ya, yang menegaskan bahwa perjanjian lama itu firman Tuhan. Misalkan penulis kitab Ibrani, dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 13, mengutip 2 Samuel, Mazmur, dan 5 kali ia mengawali dengan kata-kata ia atau Allah katakan atau berkata. Ini kesaksian para rasul pada waktu mengutip perjanjian lama ya, menyatakan itu tentang sebagai perkataan Allah. Dalam Ibrani 11:15, penulis kitab mengutip Yeremia 31 dengan mengawali, dan tentang itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi pada waktu mengutip Yeremia, diakui itu adalah
Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1:16, Petrus mengatakan tentang nubuat pengkhianatan Yudas. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Berarti Lukas atau Petrus ya pada waktu itu ya sedang mengingat perjanjian lama dan dia mengatakan bahwa itu adalah dari Roh Kudus. Ya. Rasul-rasul dalam Kisah Rasul 4:25 berdoa, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman. Lagi-lagi ini ngutip Mazmur ya, tapi mengkaitkannya sebagai firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 8:25, Paulus mengutip Yesaya 6:9-10 dan mengucapkan, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya, mengakui bahwa yang disampaikan Yesaya, yang ditulis itu adalah dari Roh Kudus, firman Tuhan. Dalam Roma 9:25, Paulus mengutip Hosea 2:23 dengan kata-kata seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Berarti Paulus mengakui kitab Hosea itu juga adalah firman Tuhan. Ya. Jadi otoritas Yesus mengakui PL adalah firman Tuhan, kesaksian para rasul juga menyaksikan perjanjian lama adalah firman Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak perjanjian lama adalah firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke kanon PB. Kanon perjanjian baru. Kalau kanon PL memang lebih sederhana ya. Sederhananya tadi, waktu Yesus hidup, kanon PL-nya sudah ada, dan Yesus tidak pernah mengkoreksi kanon PL. Simple, maka kita juga tidak perlu meragukannya. Lalu bagaimana dengan kanon PB, kanon perjanjian baru? Kita akan mulai dari kutipan dari Earthman's Family Encyclopedia of the Bible. Kita tahu bahwa pada tahun 200 Masehi, gereja secara resmi menggunakan 4 Injil. Dan tidak ada yang lain. Sekalipun cerita-cerita fiksi tentang Yesus dan tulisan-tulisan dari pemimpin-pemimpin Kristen lain yang datang setelah rasul-rasul ada dalam peredaran. Sehingga kita menemukan banyak Injil-Injil palsu itu ya. Injil Thomas lah, Injil Barnabas lah, dan Injil-Injil yang lain yang memakai nama-nama rasul. Tapi itu tidak dipakai oleh gereja. Ya. Tetapi aliran utama gereja secara jelas menerima hanya Injil-Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai otoritas mereka untuk kehidupan dan ajaran Yesus. Pada saat ini juga, surat-surat Paulus secara umum diterima dan dianggap sama pentingnya dengan Injil-Injil tersebut. Baru belakangan, maka sisa kitab-kitab dari perjanjian baru diterima secara umum. Kitab Wahyu misalnya, pasti dibaca pada abad yang kedua. Tapi baru pada abad ketiga, kitab ini beredar secara luas. Adalah jelas bahwa tidak ada sidang gereja yang memutuskan secara mutlak bahwa kitab-kitab tertentu membentuk perjanjian baru. Tetapi sebaliknya, dalam jangka waktu tertentu, gereja mendapatkan bahwa tulisan-tulisan tertentu mempunyai otoritas yang jelas dan umum dan membantu dan penting untuk pertumbuhan mereka. Maka pada sidang gereja Laodikia tahun 363, para uskup menyetujui suatu daftar kitab-kitab yang identik dengan perjanjian baru kita. Jadi kanon PB memang ada unsur progresivitasnya ya. Tidak langsung ditemukan semua dari Matius sampai Wahyu, temu semua, tidak. Tapi ada unsur progresivitasnya, saudara. Yang tetap kita yakini ada pimpinan Tuhan. Dan sebagaimana dituliskan dalam ensiklopedia ini, kita tidak boleh membayangkan sebelum ada Matius sampai Wahyu ya, sebelum mereka menemukan gitu ya, sidang gereja rapat, gimana enaknya ya, kita mau buat satu kitab perjanjian baru, enaknya bagaimana? Bukan seperti itu. Tapi sebagaimana ditulis, ada pimpinan Roh Kudus yang membawa mereka untuk menemukan dan mengakui ini firman Tuhan.
Ini firman Tuhan. Termasuk yang ketika dikatakan 4 Injil tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pasti Roh Kudus memimpin gereja pada waktu itu untuk menemukan dan mengakui ini firman, ini firman, ini firman. Ingat pada waktu Injil-Injil yang lain banyak sekali, banyak sekali. Tulisan-tulisan yang mengatasnamakan para rasul juga sangat banyak pada waktu itu. Tapi sekali lagi Roh Kudus tidak pernah salah memimpin gereja untuk menemukan yang adalah firman Tuhan. Kriterianya apa? Bagaimana Roh Kudus menuntun gereja untuk menemukan, untuk mengakui? Tentu ada kriterianya. Yang pertama, ada kriteria apostolicity atau kerasulisitasan. Ya. Apa itu? Yaitu diakui, ditemukan sebagai firman Tuhan kalau penulisnya adalah seorang rasul atau orang yang punya hubungan dekat dengan Yesus atau rasul atau hidup pada zaman rasul. Jadi semua terkait dengan kerasulan ya. Yang nulis mesti rasul atau yang punya hubungan dengan Yesus atau rasul atau yang hidup pada masa rasul-rasul hidup. Ini namanya adalah kriteria apostolicity. Jadi kalau yang nulis Gunawan yang tidak termasuk. Yang nulis apa? Kevin tidak termasuk. Ya, kriteria kedua adalah ortodoksi, teologi, dan etika yang diajarkan harus sesuai dan konsisten dengan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Perjanjian Lama, atau yang telah diterima oleh gereja mula-mula lebih awal. Ajaran yang ada tidak boleh bertentangan dengan bagian yang lain. Ini namanya ortodoksi. Nah, ini juga termasuk unsur alasan mengapa kita menolak deuterokanonika atau apokrifa itu. Karena di dalam apokrifa banyak doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab yang telah ada. Dalam banyak kitab deuterokanonika mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Nanti kita akan bahas panjang lebar pada pertemuan 2 Kamis yang akan datang ya. Dan kriteria yang ketiga adalah kitab-kitab itu, yang PB itu ya, harus terbukti dipelihara dan digunakan oleh banyak gereja mula-mula di berbagai daerah. Ya. Harus diakui, digunakan oleh gereja mula-mula di berbagai daerah. Nah, dalam hal ini kesaksian bapak-bapak gereja sangat berguna. Pengakuan bapak-bapak gereja, pengutipan bapak-bapak gereja terhadap kitab-kitab itu sangat berguna. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja itu hidup dan sangat berpengaruh di abad kedua sampai abad yang keempat. Nah, jadi ada 3 kriteria ya ketika gereja itu menemukan kanon PB itu ya. Mesti ada unsur rasulnya, teologinya tak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan sebelumnya, dan itu terpelihara dipakai oleh banyak gereja, termasuk bagaimana itu diakui oleh bapak-bapak gereja ya. Nah, saudara, kita akan lihat tentang yang ketiga ini lebih panjang lebar ya. Misalkan tentang Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius rasul atau bukan? Matius rasul atau bukan? Rasul. Masuk unsur apostolisitasnya masuk. Ya. Teologinya masuk. Penggunaannya oleh gereja mula-mula di berbagai tempat, iya. Masuk. Markus rasul atau bukan? Markus. Bukan rasul. Tapi kenapa diakui sebagai kanon? Karena ada hubungan dengan rasul. Markus itu siapa? Muridnya siapa? Muridnya Petrus.
Markus menulis Injil Markus itu muridnya Petrus. Jadi hubungannya dekat sekali dengan Petrus ya. Jadi masih ada unsur rasulinya di sana. Ya. Lukas, rasul atau bukan? Lukas rasul atau bukan? Bukan. Tapi kenapa kok masuk ke kanon? Apa kaitan dengan unsur apostolisitasnya? Lukas ini dekat dengan siapa? Paulus, dia teman pelayanannya Paulus. Sehingga Lukas kan menulis kitab Kisah Rasul kan nulis pelayanan Paulus luar biasa banyaknya. Yohanes, rasul atau bukan? Rasul pasti ya. Jadi keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah memenuhi unsur apostolisitas, ortodoksi, dan memang keempat ini telah dipakai oleh gereja mula-mula dan banyak dikutip oleh bapak-bapak gereja. Jadi gereja menemukan, Matius ini firman Tuhan, Markus ini firman, Lukas ini firman, Yohanes ini firman Tuhan. Ya, berdasarkan kriteria itu. Nah, dalam penggunaannya Injil Matius ini, saudara, itu ya diakui oleh seorang tokoh namanya Papias yang hidup pada abad pertama ya, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja. Ya, bahkan Papias ini dekat ya, hidup juga pada zaman rasul-rasul. Bahkan waktu Yohanes hidup dia juga ada hidup di zamannya ya. Justin Martyr itu menuliskan bahwa adanya tulisan peninggalan rasul-rasul dan itu menunjuk pada kitab-kitab Injil. Polikarpus ya, tokoh dari Smyrna ya, hidup pada masa rasul-rasul. Dalam sebuah suratnya kepada jemaat di Filipi mengutip dari 16 kitab Perjanjian Baru termasuk Matius, Lukas, Kisah Rasul dan Roma. Ya, jadi ini kesaksian gereja mula-mula dan bapak-bapak gereja itu penting ya untuk menguatkan akan kitab-kitab Perjanjian Baru. Bagaimana Injil Markus? Injil Markus ditulis oleh Markus yang merupakan murid Petrus. Injil ini mendapatkan banyak pujian dari Papias tadi yang mengatakan bahwa Markus sebagai pengikut dan penerjemah Rasul Petrus menuliskan apa yang dicatatnya dengan penuh ketelitian. Bahkan Markus dikatakan tidak menuliskan kesalahan apapun. Bagaimana dengan Lukas? Tidak banyak permasalahan ya, karena Lukas adalah temannya Paulus yang saat itu surat-suratnya telah beredar dan diakui jemaat. Di dalam 1 Timotius 5, 17, 18 Paulus mengutip sekaligus dua ayat, pertama dari PL ulangan itu dan dari PB dalam Lukas 7 dan menyebutnya kitab suci berkata. Ya, jadi jelas Paulus juga mengakui Injil Lukas sudah dituliskan dalam berbagai kitab suci. Bapak gereja yang bernama Tatian ya, yang hidup 110 sampai 180 Masehi menyusun suatu harmoni dari 4 Injil dalam kitabnya yang diberikan judul Diatessaron. Harmoni itu disusun berdasarkan Injil Yohanes dan menyusun semua material dalam ketiga Injil lainnya menjadi satu narasi yang berkesinambungan. Nah, kitab ini ya, Diatessaron itu merupakan salah satu bukti bahwa keempat kitab Injil sudah diakui kesetaraannya sejak awal abad kedua, meskipun zaman itu banyak Injil-Injil yang lain. Lalu bagaimana dengan Bapak Gereja Irenaeus? Ya, yang juga mengkonfirmasi adanya 4 Injil di dalam bukunya Against Heresis. Kanon Muratorion 170 Masehi memasukkan juga 4 Injil dalam daftar kanonnya. Bapak-bapak gereja dari akhir abad kedua sampai abad yang ketiga seperti Tertullian, Clemens, dan Origen semua mengakui keabsahan 4 Injil. Jadi 4 Injil sebagai kanon PB sudah benar-benar kuat sekali ya. Lalu bagaimana dengan surat-surat Paulus? Sama saudara ya. Perkataan Petrus dalam 2 Petrus 3, 15, 16 sedikitnya mengakui keberadaan surat-surat Paulus. Ditambahkan, dikuatkan lagi oleh Ignatius, bisop dari Antioquia, juga mengutip semua surat Paulus kecuali 2 Tesalonika dan Timotius, Titus, dan Filemon. Polikarpus mengutip juga kecuali 1 Tesalonika, Kolose, Titus, dan Filemon. Dan dari kedua bapak gereja ini terlihat yang tidak dikutip keduanya hanyalah Titus dan Filemon yang memang suratnya sangat pendek sekali. Bapak gereja Irenaeus yang mengkonfirmasi, oh tadi sudah ini. Kisah Rasul yang merupakan bagian kitab-kitab lain
juga ditulis Lukas tidak pernah dipermasalahkan ya, karena Injil Lukas diakui, maka otomatis ya Kisah Rasul diakui juga. Kitab Ibrani tidak mendapatkan permasalahan yang berarti ya. Memang perdebatannya cuma siapa sih yang nulis kitab Ibrani? Banyak mengatakan Paulus, tapi juga banyak yang meragukan bahwa Paulus yang menulis. Mereka yang meragukan itu biasanya akan memberikan alternatif, usulan. Misalkan yang nulis itu Barnabas, Apolos, Clement, sampai Priscilla dan Aquila. Ya. Itu perdebatan yang tidak terlalu penting ya. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, bukan rasul, tapi Yakobus saudara Yesus. Ya. Tapi tetap ada kaitan dengan Yesus dan kaitan dengan para rasul ya. Disejajarkan dengan rasul-rasul ya. Kitab-kitab yang lain, surat Petrus, Yohanes, Wahyu, Yudas, tetap sama. Diakui, dipakai oleh gereja mula-mula, dan diakui menjadi kutipan dari banyak bapak gereja. Lagi-lagi itu menguatkan, maka layak untuk ditemukan ya sebagai firman Tuhan. Ya. Oke, jadi kita sudah lihat secara lebih jauh tentang kanon PB yang telah terbentuk ya melalui satu proses. Dan memang pada akhirnya diakui secara lengkapnya itu adalah di tahun 363 tadi pada konsili Laodikia. Tapi ingat ya, konsili ini bukan menentukan atau bukan rapat untuk membuat kanon baru, tidak, tapi mereka dalam pimpinan Tuhan ya untuk menemukan dan mengkonfirmasi ya, memastikan bahwa semua ini adalah firman Tuhan. Jadi itu kanon PB-nya. Jadi kalau kanon PL diperkirakan sudah terbentuk di abad yang kelima sebelum Masehi, maka kanon PB diperkirakan menjadi utuh itu di abad yang keempat Masehi. Ya. Semua melibatkan proses dan semua ada dalam pimpinan Roh Kudus yang memang tidak instan, tapi saya yakin itu disengaja untuk gereja Tuhan mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja ya, untuk mengumpulkan akan karya-karyanya dan memberi hikmat pada gereja untuk bisa menemukan dan mengakuinya. Kita lanjut kanon Alkitab kita, open atau closed. Masih terbuka itu artinya masih memungkinkan ada kitab-kitab lain yang ditambahkan sebagai wahyu Tuhan, atau sudah closed, tertutup, sudah gak ada wahyu lagi. Saya bisa bayangkan seandainya open, wah banyak orang akan mengakui saya dapat wahyu dari Tuhan. Wahyu saya adalah jual rumahmu, kasih uangnya sama saya. Wih, keren. Setiap orang bisa ngaku-ngaku dapat wahyu Tuhan, saudara. Kalau begitu bisa timbul kanon ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Kacau semua, kacau semua. Dan argumentasinya kanon Alkitab itu close itu tentu bukan sekedar argumentasi seperti itu. Kita akan lihat beberapa hal, saudara. Kita lihat beberapa poin ini. Mengapakah kita yakin kanon Alkitab itu sudah close, sudah tutup? PL dari Kejadian sampai Maleaki, PB dari Matius sampai Wahyu. Sudah close. Tidak ada wahyu baru, tidak ada. Jadi kalau gereja karismatik itu seringkali menghambur-hamburkan kata wahyu. Ya. Saya dapat pewahyuan dari Tuhan. Ini terlalu latah ngomong wahyu itu, saudara. Wahyunya sudah close, sudah tutup. Ya. Beberapa poin ini penting untuk mendasari kesimpulan kita bahwa kanon Alkitab sudah tutup, close. Allah menganggap penting umatnya memiliki firman-Nya, dan firman itu penting bagi kehidupan kita. Matius 4:4 menyatakan manusia hidup bukan dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ulangan 32:47 mengatakan bahwa firman Tuhan harus diperhatikan dan dilakukan dengan setia. Karena firman tersebut bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Jadi poin pertama kita ingat bahwa Allah itu menganggap penting bagi kita untuk punya firman-Nya. Itu poin pertama. Poin kedua,
Allah itu berdaulat mengendalikan jalannya sejarah. Dan ia merupakan Bapa yang mengasihi dan setia, sehingga tidak akan menipu atau mendustai kita dengan memberikan suatu firman yang menyesatkan. Dari poin pertama, Allah tahu kita butuh firman-Nya, dan karena dia berdaulat dan dia adalah juga mengasihi dan setia, maka dia hanya memberikan firman yang benar, yang tidak menyesatkan. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, peringatan dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Masih ingat peringatannya? Ada ancamannya hukuman kekal itu ya. Jangan mengurangi, jangan menambahi. Itu merupakan bukti pentingnya umat Tuhan memiliki kanon yang benar. Jangan tambahin, jangan kurangin. Ya, karena penambahan kitab yang salah memiliki akibat paling fatal yang bisa dibayangkan, yaitu neraka. Artinya apa? Ya artinya sudah close begitu. Allah tahu kita butuh firman-Nya dan dia berikan firman yang benar dan bukan sesat. Dan dia telah menjaganya, mengakhiri kanonnya dalam Wahyu pasal 22 itu. Jangan kurangi, jangan tambahi. Mengingat pentingnya kita memiliki kanon yang benar bagi kebutuhan hidup kita, maka Allah pasti tidak akan dengan sengaja menyembunyikan sebagian firman-Nya dari kita selama 20 abad ini dan kemudian memunculkannya setelah menimbulkan kekacauan dan kebingungan umatnya. Seandainya kanon Alkitab tidak close ya, masih open, buat apa Allah itu nyimpen selama belasan atau 20 abad sampai baru munculkan lagi? Namanya Allah yang main-main, saudara, gitu ya. Dan kita tidak percaya seperti itu. Dengan demikian dapat kita simpulkan, baik secara teoritis maupun praktis, kanon Alkitab sudah tertutup. Karena itu sesuai dengan kasih, kedaulatan dan pemeliharaan Allah dari Sang Pengarang sendiri. Jadi jangan terkecoh, jangan terpesona dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah yang mengaku dapat pewahyuan dari Tuhan. Tidak ada wahyu baru, tidak ada. Yang ada adalah iluminasi yang baru, pencerahan untuk kita lihat kebenaran yang indah dari firman Tuhan. Tapi tidak ada pewahyuan yang baru. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Masih kuat ya? Masih ya? Sedikit lagi tentang transmisi. Ini sederhana, ini simple ya, tentang transmisi Alkitab. Jadi yang nunggu pembahasan Deuterokanonika, sabar ya, dua Kamis yang akan datang ya. Transmisi Alkitab. Transmisi itu apa? Kata transmisi itu artinya penyebaran. Sehingga transmisi Alkitab itu adalah menunjukkan penyebaran Alkitab melalui penerjemahan Alkitab. Ini akan menjawab bagaimana kok kita sampai punya Alkitab LAI, ya, bagaimana itu prosesnya. Transmisi Alkitab merupakan rantai penghubung antara wahyu yang diinspirasikan Allah kepada manusia dalam naskah asli Alkitab yang kita sebut juga sebagai autograf itu ya, sampai pada Alkitab dalam berbagai bahasa di dunia. Bagaimana dari autograf itu sampai kepada Alkitab dengan berbagai bahasa, itu namanya transmisi ya. Jadi transmisi Alkitab adalah hubungan antara penyataan yang diinspirasikan Allah dalam naskah aslinya. Naskah asli PL apa? Bahasa apa? Ibrani. Naskah asli PP bahasa Yunani. Jadi dengan gampang dengan hal ini kita bisa menolak Yahweisme ya, yang mengharuskan memakai nama Yahweh. Yahweh itu bahasa apa? Yunani lebih berani. Tapi Alkitab Perjanjian Baru Yunani. Jadi tidak mungkin ada nama Yahweh dalam Alkitab PB. Artinya apa? Berarti tidak ada keharusan. Yang paling parah
penyebutan Yahweh itu sendiri tidak pasti. Hanya orang sok tahu aja yang memastikan namanya, yang penyebutan itu Yahweh. Itu cuma ada 4 huruf mati kok. Yahweh. Nyebutnya Yahweh itu bisa memastikan dari mana. Orang Yahudi asli sampai sekarang itu tidak tahu gimana cara nyebut yang benar. Ya. Jadi tradisi Alkitab ada hubungan antara penyataan yang diinspirasikan Allah dalam naskah aslinya, PL dalam Ibrani dan PP dalam Yunani, dengan naskah Alkitab modern dalam berbagai bahasa dan bahasa suku. Ya. Jadi kalau boleh diurut ya bagaimana transmisi Alkitab terjadi ya dari naskah asli Alkitab, dari autograf, dari penulis pertama yang diinspirasikan, yang diilhami itu ada naskah asli. Hanya ke waktu itu kan mereka masih zaman purba ya, masih nulisnya itu bahannya mudah rusak ya, saudara. Bahannya mudah rusak. Ya. Sehingga jelas tidak ada lagi naskah asli Alkitabnya, tidak ada. Sudah rusak bahannya. Tapi jangan khawatir karena yang naskah asli itu sebelum rusak itu telah disalin PB saja ada 5.000 salinan. Kalau PL kan sudah aman ya, sudah selesai, masalah PL sudah selesai melalui otoritas Yesus yang mengakuinya. Kalau PB kita punya kurang lebih 5.000 salinan. Dan semua kalau dicocokkan 99,95 sama. Hanya 0,5 saja yang terjadi perbedaan. Itu juga bukan hal yang mayor. Jadi dari naskah asli Alkitab disalin terus sehingga ada yang namanya naskah salinan yang terkuno yang pernah ada. Naskah yang terkuno. Kalau dalam PL mungkin yang terkuno itu ada di abad yang masih ada tuh ya. Mungkin di abad yang ke-10 sebelum Masehi. Di Codex Sinaiticus. Kalau yang PB itu saya lupa itu. Yang terkuno itu di abad keberapa ya. Lalu dari naskah salinan yang terkuno disalin lagi ada disebut sebagai naskah salinan kuno lainnya. Dari naskah salinan kuno inilah kemudian akan timbul Alkitab versi kuno. Yang paling kuno versi Latin, Vulgata. Nah kemudian dari situ terus nyebar terus terjemahan-terjemahannya banyak versi Inggris dan kemudian ke terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa. Kalau saudara ingin tahu perkembangan versi Inggris dari yang pertama sampai yang terakhir ya di Google ada saudara ya, saudara bisa cari ya. Tapi ini transmisinya ya dari naskah asli sampai ke salinan terkuno, salinan kuno, timbul Alkitab versi kuno, terus kemudian terjemahan sampai yang kita pegang sekarang. Dalam transmisi. Sejarah singkatnya begini, yang pertama ada periode pertama, ada 4 periode. Ini sejarah singkat saja ya. Periode pertama adalah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lain selain Yunani yang dilakukan oleh umat Kristen mula-mula. Ya, periode kedua berlangsung pada masa reformasi atau sesudahnya. Terjemahan yang penting di sini yang dikenal adalah terjemahannya Martin Luther dalam bahasa Jerman. Juga selain itu ada karyanya William Tyndale dan di Reina Spanyol dan di Almeida Portugis ya. Ini periode kedua ya. Bagaimana Alkitab diterjemahkan. Periode ketiga berlangsung pada zaman gerakan misioner yang ditandai dengan kedatangan para penginjil Eropa ke benua Asia dan Afrika. Maka di sini Alkitab diterjemahkan ke bahasa-bahasa Asia dan Afrika ya. Kita kenal karyanya William Carey yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa India. Henry Martin, Robert Morrison yang menerjemahkan dalam bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Terus berkembang ya. Dan periode keempat mulai sekitar tahun 1960-an ketika penerjemahan Alkitab dilakukan bukan lagi oleh para misionaris barat tetapi juga oleh kelompok pribumi yaitu penduduk setempat maksudnya. Dan Alkitab kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa suku di Asia, Afrika, Amerika oleh penutur aslinya. Jadi orang barat hanya sebagai konsultan fasilitator ya. Jadi tentang bagaimana Alkitab itu telah mengalami transmisi yang luar biasa. Dan saya yakin juga ini juga adalah karyanya Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menginspirasi
yang mengiluminasi, dia yang bekerja mengumpulkan dalam kanonisasi, maka dia juga yang terus menerangi gereja untuk transmisi Alkitabnya terus berjalan. Sampai hari ini sudah tidak tahu telah berapa banyak terjemahan Alkitab di seluruh dunia ya. Di Indonesia saja ya, itu sudah mulai abad ke-17. Sudah ada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia ya, di tahun 1612 di Batavia, Jakarta. Nah, sampai saat ini sudah paling sedikit ada 20 versi lengkap Alkitab yang pernah diterbitkan dalam bahasa Melayu Indonesia ya, dan dalam bentuk sebagian saja ya. Dan dalam bahasa daerah atau suku Alkitab sudah diterjemahkan lebih dari 100 bahasa daerah. Jadi sudah ratusan bahasa daerah, dan itu semua terus mengalami transmisi ya. Sampai hari ini saya pikir penerjemahan ke dalam berbagai bahasa suku akan terus dilakukan. Dan lagi-lagi ini tetap adalah karyanya Tuhan ya, karya Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Baik, materinya berhenti di sini tentang kanonisasi dan transmisi. Silakan saudara yang mau bertanya, boleh ya. Tapi tanyalah sesuai dengan tema. Ya, kalau tanya Deuterokanonika masih untuk 2 Kamis yang akan datang. Yes. Ya. Bisa mau tanya. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kitab-kitab yang termasuk PL maupun PB maupun yang dibacakan atau dipakai di PB itu adalah firman Allah kan. Bahwa kitab-kitab yang di luar itu bukan firman Allah. Bisa kita katakan gitu enggak, Musa? Iya, di luar kanon. Di luar kanon. Pasti bukan firman Allah. Dijamin 1000% pasti bukan firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, Tuhan pasti pimpin gereja menemukan itu firman, kan begitu aja. Tidak mungkin Allah mau bahasir lah kasih firman tapi tidak masuk ke kanon, tidak mungkin. Jadi dipastikan 1000% kitab-kitab lain di luar kanon PL dan kanon PB pasti bukan firman Tuhan, pasti bukan kanon, pasti bukan firman Tuhan, pasti. Ya kalau tidak karangan sejarah biasa, ya bisa mitos, bisa legenda. Kitab apokrif ya sedikit lah nyingkungnya. Itu isinya campuran antara legenda, mitos, dan sejarah. Ada benernya, tapi banyak cacatnya. Kan tuh saya itu agak bingung ya waktu baca literatur yang mengatakan Deuterokanonika memang bukan kanon, tapi ini adalah buku-buku yang berharga. Saya mikir, berharga dari mana loh? Oh, isinya tuh percampuran antara yang benar dan sesat kok. Yang berharga itu saya nggak habis pikir. Jadi kembali lagi ke kesimpulannya, di luar kanon pasti bukan firman Tuhan. Oke, yang kedua Musa, kitab Yudas itu kan, ya ini pernah juga dijelasin, cuma mungkin boleh dipertajam lagi. Kitab Yudas itu kan juga ada yang mengatakan bahwa mengutip kitab-kitab apokrifa. Nah, maksudnya dia mengutip kitab apokrifa itu untuk apa, Musa? Padahal itu bukan firman Tuhan. Iya. Kitab apokrif itu memang tidak semua isinya sesat. Tidak semua ya. Tapi percampuran antara legenda, mitos, dan sejarah. Seandainya benar Yudas mengutip apokrif, seandainya benar ya, maka kita bisa pastikan yang dikutip itu bagian yang benar. Apakah mengutip dari apokrif, apakah berarti apokrif firman? Tidak. Sama pada waktu kemarin Kohandi tanya tentang tradisi lisan ya. Penulisan Alkitab berdasarkan tradisi lisan. Memang betul ada unsur tradisi lisan yang didengarkan. Tapi Roh Kudus juga memakai tradisi lisan itu kok sebagai bahan dari firman-Nya. Sama, seandainya benar Yudas mengutip apokrif, maka tidak otomatis menjadikan apokrif itu firman Tuhan. Dianggap apokrif yang dikutip itu adalah bagian sejarah yang benar. Firman Tuhan pasti benar, tapi yang benar tidak harus firman Tuhan, kan begitu. Ya, firman Tuhan pasti benar, tapi tidak semua yang benar adalah firman Tuhan. Jadi bisa sekedar sebagai kebenaran sejarah. Nah, ketika Yudas seandainya benar mengutip apokrif, itu hanya sekedar mengutipnya sebagai satu kebenaran sejarah,
Dan itu boleh-boleh saja. Tapi begini, Yudas mengutip apokrif itu perdebatan. Tidak mutlak pasti benar Yudas mengutip apokrif. Dia bisa mendapatkan itu bukan dari apokrif. Bisa langsung dari pengilhaman Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi seandainya benar dia mengutip dari apokrif, ya tidak ada masalah juga. Karena yang dikutip bukan berarti harus firman Tuhan. Sekedar dikutip sebagai sejarah yang benar, tidak masalah. Ya karena firman Tuhan pasti benar, tapi yang benar tidak harus firman Tuhan. Berarti itu semacam seperti kalau di dalam Alkitab itu ada perkataan setan yang tidak benar, tapi termasuk di dalam firman Tuhan. Iya, betul. Oke. Nanya Ustaz. Oh iya, silakan. Ya. Di Lukas pasal pertama ayat 1 sampai ke 4 lah ya. Nah, saya bacakan ya Musa ya. Silakan ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kitab Lukas ini diterima karena Lukas ini menyelidiki? Nah, tentunya menyelidiki pasti dengan saksi hidup ya, yang tadi Musa sampaikan rasul itu. Jadi lebih condong kepada penyelidikan kepada saksi hidup yang dekat dengan Yesus waktu itu daripada dengan Paulus. Itu sih saya melihat, karena di pasal 1 ini Musa dia menyelidiki dan isinya kan mirip dengan Matius, Markus begitu. Nah, jadi apakah kriterianya dia karena dia menyelidiki langsung kepada saksi hidup yang dekat dengan Yesus zaman itu? Terima kasih Musa. Iya, memang tidak disebutkan ya siapa saja yang merupakan dikatakan saksi ya. Tapi ya jelas ini ya berkaitan dengan seluruh kisah Yesus dan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya jelas menuju para rasul ya. Kalau Paulus malah agak jauh itu. Ya pasti saksi-saksi di sini ya jelas saksi-saksi ya para rasul-rasul yang memang 12 itu ya, dikurangi Yudas 1 lah. Ya, tidak berdasarkan dari Paulus justrunya begitu. Ya. Musa tanya lagi nih. Ini kan di Alkitab kita yang buku ya, kita lihat kan susunannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Apakah itu ada rumusannya begitu atau bagaimana ya Musa ya? Susunan kitab-kitab itu. Artinya kalau umpamanya ini ada yang iseng gitu kan, dibolak-balik nih gitu. Umpamanya tadi Matius, Markus, Lukas itu dibalik, maunya yang pertama itu kisah para rasul lah, Roma apa. Apakah itu menggugurkan akan kredibilitasnya Alkitab atau memang sudah ada aturannya begitu, termasuk perjanjian lama juga? Nah, makasih. Kalau aturan, saya pikir enggak ya, enggak. Karena kalau kita bandingkan tadi ya, kanon-kanon PL antara Yahudi dan kita kan beda. Berarti mana yang lebih benar? Enggak ada yang lebih benar, sama, isinya sama kok. Hanya kan tentang tujuan penyusunan aja, tujuan pengelompokan aja. Yahudi waktu nyusun seperti itu kan pasti ada tujuannya. Nah sedangkan kita kan sebenarnya makainya kan dari Septuaginta. Dari Septuaginta itu memang dari Kejadian sampai Maleaki. Nah kita pakainya dari versinya Septuaginta, bukan versinya Yahudi. Dan tentang itu tidak ada aturan yang menurut saya tidak ada aturan yang mengharuskan ya. Tapi bahwa gereja dalam Konsili Laodikia 363 itu mengumpulkan dan menyatukan demikian rupa, dan sepertinya tidak ada versi yang lain sih. Ya itu yang kita terima. Tapi itu sebagai
tradisi saja yang sudah ada, dan itu cukup baik. Versi yang lain saya pikir ya, versi GPMI Balikpapan, tidak usah ya, kita ikut saja. Ya, Wito silakan. Tadi Muse bilang perjanjian lama ditafsirkan bahasa Ibrani dan perjanjian baru bahasa Yunani. Dituliskan. Nah, terus, ya dituliskan ya, maaf ya. Nah terus yang kata Yahweh bahasa Ibrani, terus itu Muse belum ini ya, bahasa Yunaninya Yahweh itu apa gitu. Nah itu satu. Nah terus kedua, kenapa kok kita kok enggak pakai Yahweh itu ditafsirkan pakai bahasa Yunani. Nah itu pertanyaan kedua. Nah itu kan karena kan kembali lagi yang saya dengar sekarang, yang dengar sekarang yang lagi hangat, kata Allah itu kan menggunakan bahasa Arab gitu. Nah itu aja di HP aja Allah itu dia enggak ngomong Allah, dia bilang Allah, padahal itu Alkitab Indonesia. Kalau kita dengarkan mereka bacakan, dia bilang Allah ya gitu. Sepanjang penerjemahan dalam Yahweh ke PB tidak pernah diterjemahkan, jadi tidak usah cari, tidak pernah diterjemahkan. Maksudnya tidak pernah diterjemahkan sebagai nama lainnya apa enggak, tapi kalau Yahweh, kalau dikutip oleh PB, kalau tidak salah itu Theos ya. Tapi Yahweh itu kan nama diri ya, nama diri. Dan itu tidak pernah diterjemahkan dengan nama diri di dalam PB, tidak pernah. Dan lagi-lagi ya, sekali lagi ya, menyebutkan Yahweh saja itu terlalu sok tahu. Tidak tahu kita nyebutnya bagaimana. YHWH itu loh. Dari mana bisa pasti itu Yahweh? Jadi mereka yang di luar sana yang mengharuskan itu benar-benar sok tahu ya. Ya. Siapa ngomong? Tidak. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Lupa aku. Apa tadi? Hah? Oh, Allah bahasa. nama tuh Allah. Adalah salah untuk mengidentikan ya nama Allah itu dengan cuma milik khasnya orang Islam. Tidak. Kata itu sudah dipakai sebelum Islam muncul kok oleh orang-orang Kristen Arab. Memangnya orang-orang Arab tidak ada yang Kristen. Sebelum Islam ada orang Arab banyak yang Kristen kok. Dan mereka telah memakai kata Allah. Islam muncul abad keberapa sih? 67. Kekristenan abad 1 sudah ada. Di Arab sebelum Islam ada orang Kristen di Arab banyak sudah pakai nama Allah. Sesimpel itu aja. Tidak apa-apa pakai Allah. Itu general ya, itu bukan nama diri juga. Bagi kita bukan nama diri, tapi bagi rekan kita yang Muslim menganggap nama diri itu haknya mereka, tapi bagi kita kan bukan nama diri. Ya. Oke. Kembali ke topik. Yang di Zoom mungkin pusing ya. Sepi. Oke, kita selesai karena kata bijak mengatakan kalau tidak ada masalah jangan cari-cari masalah ya. Kita berdiri ya, kita memuji Tuhan dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Mari kita dari hati kita bersyukur kepada Tuhan untuk Alkitab yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ini adalah karyanya yang dikhususkan bagi kita. Mari kita bersyukur dan kita menghargainya. Dan kita menyatakan penghargaan kita dengan membaca, merenungkannya, mempelajarinya. Dan hidup menurut kepimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh kagum akan kasih dan kebaikan-Mu. Demi supaya kami bisa mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, Engkau memberikan kepada kami wahyu khusus. Alkitab yang adalah firman-Mu, yang adalah karya-Mu yang luar biasa. Di dalam sejarah Engkau telah menuntun para penulis Alkitab menuliskannya. Dan dalam sejarah Engkau telah memastikan, memelihara bahwa itu terpelihara. Dan ketika kami boleh memilikinya, Engkau memberikan kepada kami iluminasi untuk kami boleh menikmati keindahan firman-Mu. Dan kami boleh yakin bahwa firman-Mu ini benar dan amin. Kami bersyukur ya Tuhan, ajari kami untuk bisa melihat keberhargaan firman-Mu, keistimewaan Alkitab itu, sehingga hati kami boleh bersyukur dan menghargainya. Pimpin setiap hati kami Tuhan untuk benar-benar menghargai Alkitab yang sungguh berharga, yang adalah firman Tuhan itu. Pimpin kami untuk mencintainya, merenungkannya, dan menjadi dasar dari seluruh kehidupan kami. Berkati setiap kami, kiranya melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kami ikuti, kami bertumbuh semakin mengasihi-Mu, mengagumi karya-Mu, dan memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya.